Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita bicara tentang 9001, saya akan coba masuk pertama kali bicara tentang apa itu sistem dulu. Ya, sebelum kita masuk nanti ke dalam 9001. Banyak pandangan negatif tentang sistem. Banyak orang berpikiran seperti ini, ngapain 9001? Kalau customer-nya tidak minta, misalkan gitu. 9001 itu membuat perusahaan menjadi birokratis. Ya, dengan adanya sistem itu membuat kita menjadi tidak fleksibel. Nah, banyak pandangan-pandangan negatif yang terjadi tentang sistem. Ketika suatu company ingin menerapkan sistem, tapi di awalnya banyak karyawan, ya, atau mungkin dari beberapa pimpinan itu sudah berpandangan negatif, tentunya nanti penerapannya akan menjadi bermasalah. Oleh karena itu, stepping pertama dalam kita develop sistem, ya kita harus membuang tentang pandangan negatif tersebut, gitu. Ya, bahwa sistem itu tidak membatasi ruang gerak. Yang membatasi ruang gerak itu adalah ketika kita buat sistemnya birokratis, gitu. Jadi kita bisa buat sistem untuk menjalankan satu proses, itu kita bisa buat sistem 10 step. Tapi kita juga bisa buat sistem simple. Hanya 2 step. Jadi sebenarnya yang membuat dia menjadi birokratis atau menjadi membatasi ruang gerak itu sebenarnya bukan sistemnya, tapi orang yang develop sistemnya. Jadi orang membuat sistem itu jadi birokratis gitu. Tapi bukan sistemnya itu sendiri. Ya, kita diberi kebebasan untuk membuat sistem yang cocok buat perusahaan. Jadi 9001 atau sistem apapun itu tidak membatasi, tidak mengajarkan harus begini sistemnya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Nah, ini beberapa pandangan negatif, membatasi ruang gerak, merepotkan, tidak fleksibel, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, sistem yang baik itu adalah sistem yang bisa membantu perusahaan meningkatkan kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu punya sistem tapi kerja jadi tambah repot, itu berarti yang salah adalah how to develop sistemnya. Ya, sistemnya didevelop menjadi merepotkan. Padahal sistem itu bisa dibuat menjadi simple, menjadi menarik, menjadi seksi. Sehingga ketika sistem itu menarik, sistem itu efisien, itu otomatis orang akan support gitu. Orang akan senang dengan sistem, ya bukan menolak sistem. Oke, jadi kalau bicara tentang company, ya saya membagi ya, karena pengalaman saya dalam memperbaiki beberapa company, ya seringkali orang ketika perbaikan perusahaan itu sangat tergantung sama orang gitu. Jadi sebenarnya ada 2 faktor dominan penentu suksesnya perusahaan. Pertama, dominan faktor orang. Artinya outputnya itu bagus karena orangnya bagus. Cuman yang menjadi kendala adalah sistem berjalan sesuai pikiran masing-masing orang. Nah, ketika perusahaan itu belum punya sistem, kemudian orang itu punya pikiran masing-masing, kemudian orang itu berpikiran berbeda dengan orang lain, orang yang berpikiran berbeda itu seringkali dianggap salah gitu. Tapi kalau kita udah punya sistem, ya ketika kita terjadi perdebatan, kita akan merefer ke sistem. Kalau dominan faktor orang, itu orang berbeda, cara berbeda. Ya, sebagai contoh, dominan faktor orang ya, restoran misalkan ya. Restoran itu ketika kokinya bagus, outputnya bagus, makanannya enak. Tapi bagaimana kita bisa buka restoran, buka di mana-mana rasanya sama. Nah, misalkan contoh franchising ya, franchising yang sudah cukup terkenal. Nah, franchising itu dia memiliki standar-standar sehingga setiap orang itu akan menghasilkan output yang sama. Nah, itulah fungsinya daripada sistem. Jadi diharapkan ya perusahaan itu bisa bergerak ya dominannya sistem. Jadi operasional perusahaan itu berjalan sesuai sistem. Lalu bagaimana peran dari pemimpin? Nah, pemimpin itu fokus pada strategi dan fokus untuk memperbaiki sistem. Ya, jadi seperti kita lihat di sini ada PDCA, tugas pemimpin ini adalah mendorong supaya sistemnya diimprove. Karena sistem itu tidak statis. Zaman berubah, situasi berubah, ya sehingga akhirnya sistem itu dirubah lagi gitu, menjadi lebih efisien,
Dan sekarang ini kecenderungan orang adalah membuat sistem yang otomasi. Ya, jadi semuanya diterapkan tidak dengan hard copy tapi soft copy, misalkan seperti itu. Nah, kemudian bicara sistem, banyak orang berpikiran bahwa ketika kita develop sistem berarti kita develop prosedur. Berarti kalau kita bicara ISO 9001, apa sih 9001? Ya pokoknya nanti kita develop prosedur deh, kita buat prosedur deh, buat instruksi kerja gitu. Jadi banyak yang berpikiran seperti itu, bahwa sistem itu adalah prosedur. Ya, ISO 9001 itu prosedur. Padahal sebenarnya yang namanya sistem itu adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, prosedur itu hanya sekedar salah satu dari elemen sistem. Ya, elemen sistem itu ya terdiri dari manusianya. Walaupun kita punya sistem yang bagus, tapi manusianya tidak kompeten, itu tidak akan menghasilkan output yang baik. Ya, kemudian sistem itu juga tergantung oleh mesinnya. Ketika mesinnya tidak memadai, ya misalkan Bapak bicara rental mobil misalkan ya, kemudian bagaimana punya sistem untuk merawat mobilnya gitu. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak punya mesin yang memadai, maka outputnya menjadi tidak baik juga. Jadi yang namanya sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sekali lagi ya, ada tujuannya. Jadi kita harus tahu tujuannya apa. Oh, berarti tujuannya kita ingin masakan yang enak dan stabil sama di setiap outlet. Berarti ada elemennya tergantung dari material, lingkungan, manusia, mesin, dan metode. Jadi pada saat Bapak Ibu mendevelop ISO 9001, berarti Bapak Ibu juga harus memastikan manusianya kompeten. Harus memastikan bahwa material yang digunakan itu baik. Ya, lingkungan kerjanya memadai sehingga orang bisa nyaman dalam bekerja. Ya, kemudian mesinnya baik dan metodenya atau prosedurnya itu juga baik. Ya, ini yang kita kenal dengan istilah 4M1E. Ya, man, method, material, mesin, dan environment. Nah, ini sebagai contoh sekali lagi ya. Waktu kita buat sistem itu tidak sekedar buat prosedur, tapi kita harus ada tujuan. Apa sih tujuannya? Gitu. Misalkan kita ingin membuat ramen, ya ramennya enak, ya mie-nya matang sempurna. Nah, berarti kita akan mencoba develop sistem bagaimana supaya outputnya tercapai. Ya, berarti apa saja elemen di dalamnya, ada manusianya, berarti manusianya harus kompeten. Jadi kita harus memastikan apa sih tuntutan kompetensi dari setiap pekerjaan gitu. Ya, kemudian ada resepnya. Nah, itu bicara metode. Tadi kita bicara ada man, method, ya. Ya, resepnya cara masak yang baik, ya sehingga ketika misalkan kokinya sakit, ya itu penggantinya itu bisa masak dengan resep yang sama. Ya, kemudian yang pasti adalah mesin pendukung untuk pembuatan proses ramen. Ya, kemudian materialnya sendiri ramennya harus baik. Ya, kemudian lingkungannya. Jadi pada saat proses pemasakan ramen itu lingkungannya harus bersih, bebas dari kotoran dan seterusnya sehingga bisa menghasilkan ramen yang sehat. Jadi kalau kita bicara tentang sistem itu adalah sekumpulan elemen. Jadi bukan hanya satu elemen prosedur, tapi ada manusianya, metodenya, mesin, material, dan lingkungan. Nah, itu kita bicara tentang sistem. Tujuan akhir dari sistem adalah sasaran perusahaan tercapai. Banyak company yang menerapkan ISO itu antara sistem dengan tujuan itu tidak link ya. Jadi tidak seolah-olah menjadi seperti kayak dua bagian yang berbeda. Yang satu bicara sasaran, satu bicara sistem atau bicara prosedur. Nah, sebenarnya tujuan akhir dari sistem adalah sasaran perusahaan. Baik sasaran keuangan, sasaran mutu, sasaran lingkungan, sasaran delivery, dan lain-lain. Jadi sistem itu adalah alat bantu untuk mencapai sasaran perusahaan. Kenapa saya menceritakan seperti ini? Karena banyak juga perusahaan yang sudah ISO 9001, tapi banyak customer komplain. Ya sudah ISO 9001, tapi masih banyak kebocoran-kebocoran terjadi di perusahaan. Tapi sertifikatnya dapat gitu.
Nah, itu karena perusahaan tersebut pada saat develop sistem, dia terlalu terfokus pada prosedur. Prosedur, menjalankan prosedur, tapi tidak dilingkan terhadap tujuan. Padahal yang namanya sistem ya adalah kumpulan elemen ya yang berinteraksi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu sistem itu harus diarahkan kepada sasaran. Kemudian ketika sasaran tidak tercapai, apa yang harus dilakukan? Perbaiki sistemnya. Jadi ada feedback. Saya selalu menekankan ini di awal pada saat kita mendevelop suatu sistem, ya misalkan ISO 9001 ya, atau risk management atau apapun, karena tujuan dari sistem itu pasti mencapai sasaran. Jadi jangan kita buat sistem, kita buat prosedur, tapi kita tidak tahu sasarannya apa. Kita buat prosedur training, apa sasaran training? Sasaran training adalah mengembangkan manusia. Berarti kita harus bikin sistem training bagaimana setelah training knowledge-nya bertambah dan perusahaan itu mendapatkan manfaat dari training yang diberikan kepada company. Nah, sehingga pada saat setiap kali kita membuat sistem, kita harus melihat apa itu sasarannya. Jadi kita harus berorientasi kepada sasaran. Ketika kita berorientasi terhadap sasaran, di mana sasaran itu adalah menjadi elemen mati hidupnya company, ya maka sistem ini akan dirasakan punya manfaat besar terhadap perusahaan. Jadi fokus akhir bukan pada penyusunan sistem manajemen, ya, tapi pada bagaimana sistem manajemen bisa membantu perusahaan mencapai sasaran. Nah, dengan kita mengacu pada mindset ini, ya pemimpin perusahaan itu akan selalu bertanya, kok saya udah punya prosedur tapi customer komplain masih tinggi? Kok saya udah punya sistem tapi kok masih banyak kebocoran? Ketika misalkan mindset itu sudah terbentuk, maka pemimpin itu akan selalu bertanya, bagaimana sistemnya? Coba perbaiki sistemnya, sehingga proses sistem itu akan berjalan secara dinamis, tidak statis, diperbaiki, dan diperbaiki. Nah, itu bicara tentang sistem. Nah, nanti pada saat kita develop sistem, ya saya juga selalu mengajarkan jangan kita berorientasi terhadap pasal. Lupakan dulu ISO 9001-nya. Kita mapping sistemnya, lupakan dulu pasalnya nanti saja gitu. Kita mapping bagaimana organisasi kita bisa bergerak dengan lincah. Kita mapping bagaimana organisasi kita bisa bergerak dari satu proses ke proses lain tanpa hambatan. Ini bicara tentang sistem inti. Ya, bagaimana kita mulai dari pelanggan eksternal, pelanggan proses. Ya, kita lakukan proses, misalkan proses penjualan, kemudian kita olah, ya hingga akhirnya mencapai proses akhir delivery produk atau jasa ke customer. Nah, di dalam rangkaian proses ini seringkali ada masalah. Nah, sehingga kita harus develop sistem, ya bagaimana si proses A itu bisa memberikan output yang baik ke proses B. Kalau proses A-nya tidak dilakukan dengan baik, akibatnya proses A memberikan output yang jelek ke proses B. Ketika proses B mendapatkan output yang jelek, nah itu pasti prosesnya akan terganggu. Nah, muncullah masalah. Seringkali terjadi di company seperti itu, muncullah masalah. Kemudian perusahaan itu akhirnya itu terjebak dengan manajemen pemadam kebakaran. Sehari-hari masalah saja gitu. Ada masalah, ada kebakaran, fokus madamin api. Masalah selesai, kemudian muncul lagi yang lain. Ya, madamin api muncul lagi, pluk. Jadi ketika misalkan perusahaan dalam keseharian itu terlalu banyak masalah yang terjadi, ya saya bisa indikasikan bahwa terjadi lag atau terjadi kelemahan di dalam sistemnya. Ya, sehingga banyak masalah-masalah yang terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam sistem pun kita harus menerapkan PDCA. Ya, di dalam setiap proses kita harus menerapkan PDCA. Proses A memberikan output yang jelek ke proses B, perbaiki proses A-nya sehingga proses A itu bisa memberikan output yang baik ke proses B. Demikian seterusnya. Jadi sistem itu seperti kayak anatomi tubuh gitu, di mana jantung, paru-paru, ginjal semuanya itu dia berinteraksi, ya berinteraksi sehingga tubuhnya itu menjadi sehat. Nah, demikian juga dengan bisnis proses. Nah, ketika Bapak develop ISO 9001 atau sistem apapun, itu stepping pertama adalah develop bisnis prosesnya.
lupakan dulu ISO 9001-nya. Jangan bikin berdasarkan persyaratan, tapi bikin berdasarkan natural business proses. Nah, ini sebagai contoh ya, dari mulai penjualan sampai kemudian sampai ke customer. Nah, ketika terjadi terlambat kirim, nah kita akan mencoba mengevaluasi. Jadi saya selalu menekankan pada saat kita ingin mulai sistem, itu saya selalu menekankan bahwa sistem itu tujuannya sasaran. Jadi ketika sasarannya bermasalah, kita akan coba lihat di mana letak kelemahan sistemnya, kemudian kita perbaiki. Ya misalkan ya terlambat kirim, oh ya karena sebenarnya proses di perusahaan itu 1 minggu, tapi customer ada yang minta bisa nggak 2 hari. Nah kemudian permintaan tersebut diterima karena takut tidak dapat order. Padahal sebenarnya secara teoritis ya sistem di company masih membutuhkan waktu 1 minggu. Nah, proses menerima order tanpa memahami kemampuan company itu mengakibatkan company bermasalah. Sehingga akhirnya kita harus melakukan improvement. Ya, misalkan improvement di dalam proses penjualan. Nah, kemudian buat sistem ya, banyak yang bilang gini, kalau ISO 9001 itu tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Ya, saya sejak awal itu tidak setuju dengan statement ini. Ya, kenapa? Karena kalau yang sekarang dikerjakan tidak efisien, kemudian ditulis, maka tidak efisiennya akan berlanjut. Jadi buat sistem itu bukan tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis, tapi buat sistem itu konsepnya ATM. Ya, apa itu ATM? Amati, kemudian yang sudah baik kita standarkan, kemudian kita modifikasi, ya perbaiki yang kurang baik. Dan konsep ATM ini akan bergulir terus. Jadi walaupun Bapak sudah punya sertifikat, Ibu sudah punya sertifikat, tetap saja yang namanya improvement akan terus berlangsung. Gitu. Kita harus improve, terus improve, terus improve, terus. There is always room for improvement. Nah, bagaimana pada saat kita ingin develop sistem? Ya tadi saya bilang di awal ya, jangan lihat pasalnya dulu. Jadi jangan kita buat sistem berdasarkan pasal. Pasal 9001 mintanya apa, buatin prosedurnya. Pasal 31.000 mintanya apa, buatin prosedurnya. Jangan. Ya, tapi kita buat sistem itu berdasarkan proses. Ya, oleh karena itu seperti tadi saya bicara, ya pada saat kita ingin develop sistem, jangan kita lihat pasal dulu. Pasal itu reference. Ya, jadi kita develop proses dulu. Kita develop proses naturalnya seperti apa, kita ingin operasional kita mau seperti apa, bagaimana operasional kita berjalan dengan efisien, bagaimana operasional kita berjalan dengan nyaman. Jadi itu dulu ya. Jadi buat proses. Nah, kemudian pada saat kita ingin develop detail proses, ya misalkan kita ingin develop proses training, ya baru kita cari referensinya. Oke, di 9001 ada pasal apa yang terkait dengan training. Ya, saya ingin develop proses operation. Nah, kemudian baru kita lihat di 9001 pasal apa yang terkait dengan operation. Nah, sehingga perusahaan itu benar-benar membuat sistem itu dengan sistem yang natural. Ya, jadi 9001, 31.000, 37.000 kebijakan corporate itu adalah reference. Ya, bukan foundation. Jadi develop system harus berdasarkan natural proses bisnis di company. Ya, kemudian apalagi kuncinya gitu ya. Kuncinya pada saat kita ingin develop sistem, jangan berdasarkan departemen. Nah, beberapa company pada saat dia ingin develop sistem itu seolah-olah ya udah kamu bikin prosedur di departemen kamu. Jangan bikin berdasarkan departemen. Ya, karena pada saat kita bikin berdasarkan departemen itu pada umumnya orang akan membuat sistem yang memudahkan departemen saya. Ya, mudah buat saya belum tentu mudah buat orang lain. Ya, oleh karena itu pada saat kita develop sistem itu jangan berdasarkan departemen. Kemudian apalagi kenapa tidak boleh berdasarkan departemen? Sebagai contoh, saya develop di salah satu company, ya kebetulan ini company-nya juga company BUMN, ya
develop prosedur berdasarkan departemen, kemudian terjadi pergantian, ya, pergantian kebijakan sehingga dilakukan restrukturisasi organisasi. Nah, ketika terjadi restrukturisasi organisasi, nah itu otomatis prosedurnya jadi berubah total semuanya. Karena sebelumnya prosedurnya berdasarkan departemen. Nah, oleh karena itu pada saat kita melakukan develop system, ya kemudian kita lakukan based on proses. Ya. Nah, kalau kita bicara proses, kita tidak lihat departemen, bagaimana sih proses itu berlangsung, bagaimana proses itu berjalan. Baru kemudian di setiap tahapan proses kita tetapkan ini penanggung jawabnya siapa, ini penanggung jawabnya siapa, ini penanggung jawabnya siapa. Dan kebetulan ya pada saat kita develop, kita ganti metodenya dari departemental base menjadi proses base. Nah, setelah sistemnya selesai, kebetulan ya terjadi pergantian direksi, kemudian dilakukan perombakan struktur lagi. Nah, kitanya tidak menjadi repot karena prosesnya sama, cuman pelakunya yang berbeda gitu. Jadi ada 2 item, ada 2 critical point yang saya sebutkan di awal ya. Pertama, jangan buat berdasarkan persyaratan. Ya, kemudian kedua, jangan buat berdasarkan departemen. Jadi berdasarkan natural saja gitu. Nah, itu bicara tentang sistem. Nah, kenapa saya mulai dari sistem? Karena sistem apapun baik 9001, 37001, ya, terus 31000 itu semuanya memiliki karakter yang sama. Ya, bahwa sistem itu terdiri dari elemennya man, metode, material, mesin dan lingkungan gitu ya. Nah, kemudian sistem itu punya tujuan, ya, berbedanya di tujuannya. Nanti kita akan coba lihat lebih detail ya. Nah, bagaimana tahapan penyusunan sistem? Pertama, tetapkan skop yang akan dikembangkan. Bapak ya bisa saja gini, Bapak Ibu bisa saja, oke, saya ingin jalan sekaligus 9001 dan 31000. Nah, itu bicara skopnya. Ya, kemudian dari situ kita lihat di mana porsi 31.000, di mana porsi 9.001. Ya, kemudian setelah itu kumpulkan data input, ya, pahami bisnis perusahaan, terutama bicara tentang 9.001 ya. Seringkali ketika ditanya, ini mutu menurut perusahaan apa gitu. Sebagai contoh jalan tol, ya kita bikin jalan tol. Apa sih definisi mutu buat jalan tol? Jadi seringkali perusahaan itu menerapkan 9.001 tapi dia tidak clear dulu mengenai definisi mutunya. Nah, jadi ketika kita develop 9.001 kita harus clear dulu mengenai definisi mutu. Jalan tol berarti mutunya adalah jalanan yang mulus, ya tidak macet dan seterusnya. Nah, baru kemudian kita develop sistem untuk menuju ke sasaran tersebut. Bagaimana kita develop sistem sehingga pengelolaan jalan tol itu tidak banyak jalan yang bolong-bolong misalkan, jalan yang bergelombang. Karena yang namanya sistem ujungnya adalah terhadap sasaran. Oleh karena itu kita harus pahami dulu ya definisi mutu, customer-nya dan seterusnya. Baru kemudian kita bangun prosesnya. Ya, kita bangun prosesnya baru kemudian kita buat detailnya. Ini gambaran secara umum ya. Nah, sekarang saya akan bicara dengan 9.001 ya. 9.001 itu sama dengan sistem manajemen lainnya, semua menggunakan konsep PDCA. Risk management menggunakan konsep PDCA. 37.000 menggunakan konsep PDCA. Semua sistem sama, harus dimulai dari perencanaan, kemudian eksekusi, do, ya, kemudian periksa dan action, improvement. Nah, ini pasal-pasal yang ada di dalam 9.001. Ya, di dalam kotak ini adalah pasal inti. Ya, tapi sebelum kita melakukan planning, ya pertama kali kita harus memahami kondisi eksternal. Oleh karena itu, kalau kayak misal itu, ya dia bilang kita harus memahami organisasi dan keterkaitannya. Bahwa company itu tidak berdiri sendiri. Company itu tergantung dengan customer, company itu tergantung dengan supplier. Company itu tergantung dengan masyarakat sekitar. Company itu tergantung dengan shareholder. Ya, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, kita harus memahami organisasi dan keterkaitannya dulu. Ya, jadi kalau bicara pasal di ISO, yaitu secara umum ada 8 pasal. Ya, 1, 2, 3 itu belum berisi peraturan, hanya
hanya pendahuluan. Nah, kita akan berisi pasal itu mulai pasal 4. Ya, pasal 4, ya 5, 6, 7, 8. Tapi konsepnya mengikuti PDCA. Jadi stepping pertama kita memahami organisasi dan keterkaitannya. Memahami apa sih yang dituntut oleh customer. Misalkan broker asuransi. Oke, broker asuransi apa yang diharapkan oleh customer? Ya, memberikan broker asuransi itu bisa memberikan nasihat ya bagaimana saya melindungi aset saya gitu. Bagaimana saya memilih insurance yang aman ya seperti itu sehingga aset saya tuh terlindungi dengan aman dan seterusnya. Nah, itu bicara customer requirement ya. Nah, kemudian need dan expectation dari pihak terkait. Nah, ini yang pertama kali kita harus identifikasi di awal. Nah, kemudian setelah itu kita punya planning. Jadi yang namanya planning itu ya perencanaan. Ya, kita punya sasaran mutu ya, sasaran mutunya apa, kebijakannya apa. Kemudian dari planning itu ya kita bikin ada namanya support. Ya, support pasal 7 dan 8. Nah, jadi di sini kita punya planning, ya kita susun, ya kita akan bikin operationnya seperti apa, ya kemudian kita menjalankan operation, jadi pasal operation pasal 8. Nah, di sini company harus menetapkan masing-masing gitu, operationnya seperti apa. Ada yang misalkan jasa untuk penyediaan IT. Nah, berarti operationnya itu adalah bagaimana kita support IT di perusahaan gitu, di klien misalkan gitu. Ya, kemudian ini support ini terkait dengan pembelian dan seterusnya. Ya, kemudian setelah kita jalankan, kemudian kita harus evaluasi. Ya, performance evaluation. Nah, ini pasal 9. Ya, kemudian setelah itu kita setelah dievaluasi kita coba lihat apa kekurangannya, kemudian kita improve. Nah, ini pasal 10. Ya, kemudian dari improvement kita atur lagi planning. Ya, planning, kemudian kita lakukan lagi. Kita putar terus PDCA-nya. Nah, di dalam center daripada sistem itu ada leadership. Ya, karena bagaimanapun ya sistem itu akan jalan kalau ada komitmen dari manajemen. Sistem itu akan jalan kalau ada leadership dari manajemen. Kira-kira ISO 9001 ya demikian juga dengan sistem-sistem yang lain itu didevelop dengan konsep PDCA. Jadi sekarang ini organisasi internasional ya itu melihat gitu ya. Banyak sistem, ada 9001, 31.000, kemudian ada 37.000, ya ada 14.000, ada 45.000. Nah, mereka melihat bahwa kalau sistem didevelop dengan cara yang berbeda-beda itu akan menyulitkan company. Oleh karena itu, si organisasi ISO dia mencoba duduk, ya menyusun framework-nya, gitu, framework sistem. Jadi mau sistem apapun, 31.000, 37.000, 14.001, 45.001 itu semua menggunakan framework yang sama. Nah, ini yang disebut dengan framework sistem. Ya. Nah, yang berbeda apa isi di dalamnya, gitu. Centernya tetap di leadership, ya. Kemudian di sini ada planning, ada perencanaan, kita menyusun rencana kerja, ya. Kemudian kita eksekusi, ya. Kemudian setelah itu dievaluasi, kemudian improvement. Nah, sehingga akhirnya menghasilkan result, yaitu produk dan service yang memuaskan pelanggan. Ya, result bukan hanya pelanggan, tapi juga terhadap shareholder, sehingga artinya shareholder satisfied dengan company-nya. Karena perusahaan bagus, ya, customer-nya puas, tapi kalau shareholder nggak puas, ya ujungnya company-nya akan ditutup, misalkan seperti itu. Nah, ini bicara tentang elemen yang ada di 9001. Nah, saya coba mulai dari sini ya. Jadi sebelum kita develop sistem, ya, ini development system di dalam kotak ini, kita harus memahami apa sih kondisi internal. Ya, kondisi internal bagaimana sekarang di company. Oh, di company ini disiplinnya nggak bagus. Nah, itu salah satu contoh kondisi internal. Di internal budaya kerjanya di sini
banyak menunda misalkan gitu ya. Nah, itu merupakan kondisi internal harus diperhatikan. Ya. Kondisi internal operasional kita agak susah berjalan karena banyak peralatan kerja yang sudah tidak sesuai, ya, yang sudah tua misalkan, atau memang kurang. Gitu. Nah, itu bicara kondisi internal. Demikian juga kita perhatikan kondisi eksternal. Contoh ya contoh. Sekarang kita tahu bahwa sekarang ini kita lagi dalam kondisi pandemi COVID. Nah, kondisi ini harus kita pertimbangkan bagaimana perusahaan itu bisa survive dalam kondisi pandemi COVID. Nah, itu yang menjadi inputan untuk kita develop sistem. Ya, bagaimana perusahaan bisa survive dengan kondisi COVID. Dan juga harapan dan tuntutan pihak terkait. Nah, ini jadi sebelum kita develop sistem, yang harus kita perhatikan itu adalah ya ini kondisi internal dan eksternalnya. Saya kasih contoh nanti ya. Nah, jadi konteks organisasi, yang pasti kita harus punya tujuan organisasi. Ya, kemudian untuk mencapai tujuan organisasi, kita pertimbangkan isu internal dan eksternal. Contoh ya, kita punya sasaran penjualan. Kami Central System punya sasaran penjualan. Ya, tapi ya company tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada isu internal, ada isu eksternal. Isu eksternal terjadi pandemi COVID. Nah, di mana kami sebagai konsultan yaitu biasanya memberikan training dan konsultasi ke perusahaan. Namun perusahaan ini sekarang lagi bermasalah. Ya, ketika perusahaan bermasalah, lagi operation lagi bermasalah, maka dia akan memotong budget training dan budget konsultasi. Nah, ini kondisi eksternal yang harus kita terima. Kita tidak bisa mengeluh. Nah, itu kita identifikasi sebagai salah satu kondisi eksternal. Nah, kemudian bagaimana kita ya mencoba bergerak beradaptasi dengan kondisi eksternal yang terjadi. Oleh karena itulah sebelum kita develop sistem, kita harus memahami konteks organisasinya dulu. Ya, kondisi eksternalnya seperti apa. Contoh lagi misalkan ya, perusahaan taksi konvensional, ya dia punya sasaran. Nah, tapi terjadi kondisi eksternal, terjadi perubahan ya, di mana orang itu sekarang bisa pesen taksi dengan sistem online. Oleh karena itu, organisasi itu harus berkembang, harus mengikuti, harus beradaptasi dengan kondisi eksternal tersebut, sehingga dia bisa survive. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, pasal-pasal yang ada di 9001 yang 41 ini, itu bicara tentang itu. Isu internal, isu eksternal, ya terus harapan dan tuntutan pihak terkait. Contoh ya, ini bicara konteks organisasi. Jadi pada saat Bapak ingin develop apapun 9001, 31.000 atau 37.000, ya itu harus memperhatikan konteks organisasinya. Nah, isu internal, value-nya apa? Budayanya bagaimana? Oh, di company kalau ada masalah itu seringkali saling salah-salahan gitu. Jadi budayanya masih budaya todong-todongan, budaya salah-salahan. Nah, itu menjadi isu internal yang harus menjadi perhatian sehingga kita bisa develop sistem supaya isu internal tersebut bisa diatasi. Pengetahuan, oh ya, ini perusahaan sudah lama. Ini sebagai contoh ya, saya lagi transformasi di salah satu company ya. Kemudian apa yang kita ingin lakukan itu adalah modernisasi gitu. Jadi kami membuat statement modernisasi proses gitu. Karena perusahaan ini sudah lama, ya dia masih bekerja dengan cara yang lama. Nah, bagaimana saya merubah mindset supaya dia keluar dari zona nyaman, kemudian kita bicara kita modernisasi prosesnya. Ya tujuannya apa? Supaya mereka tuh berpikir untuk keluar dari zonanya. Nah, itu isu internal yang harus dipertimbangkan. Ya, kinerja, masa lalu dan seterusnya. Kemudian isu eksternal, teknologi, perkembangan teknologi ya. Nah, sekarang ini kalau misalkan bicara tentang teknologi, sudah bicara semuanya bekerja pakai gadget gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan isu eksternal tersebut? Peraturan perusahaan, ya peraturan company dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian
kita harus memahami kebutuhan dan harapan dari pihak terkait, ya, baik government, apa sih tuntutan government, apa sih tuntutan community, apa sih tuntutan customer, apa sih tuntutan karyawan, apa sih tuntutan shareholder, apa tuntutan suppliers, ya. Nah, ini kita identifikasi, ya, kemudian kita melakukan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan 31.000, ya. Nah, jadi sebenarnya 9.001 itu pun sistemnya itu sudah risk based gitu. Risk based sistemnya. Bagaimana kita buat sistem yaitu yang sifatnya pencegahan. Namun 9.001 memang spesialisasinya bukan di risk. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu ingin lebih dalam tentang risk management, nah itu nanti bisa mengadopsi 31.000. Nah, itulah kira-kira keterkaitannya antara 9.001 dan 31.000. Ya. Nah, itu tadi kita bicara yang pasal 4 ya, pasal 4 yang ada di 9.001. Jadi sekali lagi ya, apa yang saya coba sampaikan di sini itu kami coba arahkan lebih ke arah konseptual gitu. Jadi perusahaan itu melihat 9.001 yaitu bukan dari konsep pasal, interpretasi, tapi dari konsep why. Ya, kenapa pasal 4 ini ada? Ya, pasal 4 itu didevelop supaya perusahaan itu harus memahami isu internal eksternal. Supaya perusahaan itu beradaptasi dengan isu internal, isu eksternal yang terjadi. Sehingga sistem yang didevelop itu bisa mengadopsi atau beradaptasi dengan organisasi dan isu eksternal yang terjadi, ya seperti itu. Nah, kemudian tadi disebutkan di center daripada sistem itu adalah leadership, ya. Nah, apa aja yang dituntut di leadership itu menuntut adanya kepemimpinan dan komitmen dari top management. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lebih detail melihat di isi daripada 50 pasal 5.1 ya. Nah, ini 5.1 ini pasalnya. Tapi intinya ada komitmen, ya, komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Jadi misalkan contoh gini, komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jangan juga ketika produknya tidak sesuai, tapi kemudian pemimpinnya bilang nggak apa-apa, ya jalanin aja. Soalnya kalau kita perbaiki kita jadi rugi, misalkan gitu, perlu biaya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu si manajemen harus punya komitmen, ya. Contoh misalkan ya ketika terjadi komplain ya manajemen komitmen bagaimana komplain itu ditangani dengan baik sehingga pelanggannya puas gitu. Ya, komitmen terhadap perubahan, komitmen terhadap risk. Nah, itu harus ditunjukkan oleh pemimpin. Nah, itu pasal 51. Kemudian sistem apapun itu perusahaan itu pasti menuntut adanya kebijakan. Nah, yang membedakan apa? Kalau 9.001 kebijakan mutu. Kalau risk management nanti kebijakan tentang risknya. Ya, kalau 45.001 itu kebijakan tentang safety-nya. Ya, 14.001 kebijakan tentang lingkungannya. Nah, itu bicara tentang 52 kebijakan. Nah, jadi nanti company itu harus menyusun suatu kebijakan. Nah, kebijakan itu ya kalau misalkan gini, saya ditanya secara singkat apa itu kebijakan? Ya, kebijakan itu adalah yang paling tinggi. Jadi peraturan, prosedur, semuanya itu harus merefer kepada kebijakan yang dibuat oleh company. Tidak boleh melanggar kebijakan. Dan contoh sederhana yang sering saya bilang, misalkan apa itu kebijakan? Pancasila contohnya. Ya, Pancasila itu mengandung 5 unsur. Ya, di mana undang-undang dan peraturan di bawahnya itu harus tetap merefer kepada Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itulah yang menjadi kebijakan ya fondasi untuk develop sistem yang peraturan, sistem yang lebih details. Ya, kemudian kejelasan peran, tanggung jawab dan wewenang. Ya, tentunya kalau misalkan di dalam company tanggung jawab wewenang tidak jelas itu pasti berantakan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya sebenarnya ISO atau disertifikasi atau tidak disertifikasi
Ya, itu semua elemen yang diperlukan oleh perusahaan itu ada di dalam 9001. Nah, kalau bicara sertifikasi, itu kan hanya bicara pengakuan. Nah, oleh karena itu, ya, saya menyarankan pada saat belajar ISO itu, ya kita belajar konseptualnya. Ya, memang benar kalau ya dituntut adanya kepemimpinan dan komitmen. Memang benar dituntut adanya kebijakan. Ya, dan juga yang pasti peran tanggung jawab wewenang itu harus jelas. Kalau enggak nanti terjadi kekacauan gitu ya. Nah, itu bicara pasal di tengahnya tentang leadership. Nah, kemudian bicara pasal yang planning. Ya, tadi saya jelaskan bahwa ketika kita sebelum kita operation, kita harus punya planning dulu. Ya, PDCA, plan do check action. Ya, jangan lakukan ya udah jalan dulu tanpa planning gitu. Nanti itu larinya bukan PDCA nanti. Itu menjadi DCA, ya do check action. Ya. Nah, kita harus punya planning, dan risk management itu banyak main di sini, di planning. Karena risk management itu sifatnya adalah prevention. Ya, kita ingin menjalankan suatu bisnis, ya, tapi kira-kira ada risiko apa nih di dalam proses kita menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang masuk di dalam bagian planning. Jadi risk, ya sekali lagi tadi risk itu adanya di planning. Jadi kita punya perencanaan untuk menangani risiko dan peluang. Ya, sama seperti Bapak Ibu lakukan, ya. Sebelum menyusun strategi, pasti Bapak Ibu perhatikan tentang risk yang terjadi. Ya, terkait dengan peraturan baru, terkait dengan politik, terkait dengan kondisi pandemi dan seterusnya. Ya, terkait dengan isu internal, eksternal, perubahan budaya dari company, perubahan budaya dari customer, dan lain-lain. Jadi yang satu adalah kita punya perencanaan untuk menangani risiko dan peluang. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan risk management yang lebih detail untuk memenuhi pasal yang 61 ini. Kemudian perusahaan itu yang pasti harus punya sasaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya sasaran, ya sasaran KPI itu, misalkan bicara KPI. Nah, KPI itu dimasukkan aja menjadi sasaran gitu ya di 621. Ya, KPI sasaran setiap departemen ini apa sih sasarannya gitu. Nah, itu ada di pasal planning 621. Nah, ketika kita sudah punya KPI, ya, kemudian apa yang harus kita punya? Program kerja. Oke, kita punya KPI. Ya, tadi Bapak Direktur bilang, Pak Sasono bilang, oh ya targetnya adalah 31.000 dan 9.001, dan itu menjadi KPI. Nah, kemudian setelah kita punya KPI, kita harus punya program kerja. Oke, apa yang akan dilakukan? Ya, program kerjanya untuk mencapai sasaran. Nah, itu keterkaitannya di pasal 622. Nah, kemudian seringkali kita punya sasaran, kita punya program kerja, namun di tengah jalan suka ada problems. Kebijakan Menteri BUMN mungkin ya yang merubah struktur strategi di BUMN misalkan gitu. Nah, ketika terjadi perubahan, kita harus mengendalikan perubahan yang terjadi untuk tidak mengganggu operasional. Nah, ini hal-hal seperti ini yang ada di dalam planning. Kita sudah menyusun rencana A, B, C, D, E lengkap, ya. Kemudian tahu-tahu ada kebijakan dari Menteri BUMN yang merubah strategi BUMN. Berarti ya ketika itu terjadi ya kita harus evaluasi, ya kemudian kita menyusun ulang planningnya. Nah, itu bicara di pasal 663 gitu ya. Nah, keberhasilan di support dan operation pasal 7 dan 8 itu tergantung dari planningnya. Kalau planningnya bagus, ya nanti support operationnya akan berjalan dengan baik. Kalau planningnya nggak bagus, support operationnya akan banyak bermasalah. Nah, itu bicara tentang planning ya. Kemudian setelah itu ada pasal 7 ya. Dan sebenarnya gini, apa yang diminta oleh ISO 9001 itu semuanya logik gitu. Semuanya logik. Perusahaan yang bagus pasti membutuhkan ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir sulit tentang ISO 9001 karena yang diminta 9001 semuanya logik.
Ya, dan company yang bagus, ya walaupun dia tidak tersertifikasi, itu pada umumnya ya semua yang diminta oleh 9001 itu sudah ada gitu. Ya pasti company memiliki manusia yang baik ya. Seleksinya aja untuk masuk BUMN itu luar biasa ya proses seleksinya untuk mendapatkan manusia yang baik gitu. Kemudian infrastruktur juga pasti sudah memadai, lingkungan kerja dan seterusnya. Nah, ini keterkaitannya di pasal 715 gitu ya. Nah, kemudian harus memiliki sumber daya untuk pemantauan dan pengukuran gitu. Ya, kalau misalkan memang contoh ya perusahaan asuransi. Nah, bagaimana dipastikan bahwa orang yang melakukan pengecekan ya ini layak asuransi atau tidak itu memiliki capability. Nah, itu dari sisi orangnya. Nah, kemudian bagaimana mengukur orangnya bahwa orang tersebut telah memiliki kemampuan ya. Karena gini, kalau di perusahaan yang manufaktur itu dia mengukurnya itu seringkali pakai alat. Nah, tapi kalau di jasa itu mengukurnya seringkali oleh orang. Nah, berarti kita harus memastikan orang yang melakukan judgement itu memiliki kemampuan untuk melakukan judgement dengan benar gitu ya. Nah, itu bicara tentang pemantauan dan pengukuran sumber daya. Kemudian ya bicara tentang pengetahuan organisasi. Nah, seringkali gini, saya bilang organization knowledge versus people knowledge. Nah, kalau bicara people knowledge, ya itu berarti orangnya keluar, pengetahuannya ikut keluar. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki sistem bagaimana ya mentransfer dari people knowledge menjadi organization knowledge ya sehingga knowledge tersebut tetap ada di company. Ya, kemudian di sini kompetensi manusia, kepedulian ya dan lain-lain. Nah, ini kira-kira apa yang ada di pasal-pasalnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, cuman saya hanya menjelaskan secara global karena ada keterbatasan waktu dalam penyampaian. Gitu. Ya, jadi meningkatkan kepedulian, orangnya harus peduli, kemudian komunikasi, meeting-meeting internal itu bicara komunikasi ya, komunikasi internal eksternal dan sistem pendokumentasian yang baik, yaitu bicara tentang pasal 7 support ya. Nah, kemudian pasal 8 ya. Pasal 8 itu yang pasti ya 81 kita akan mulai dengan 81-nya dulu ya. Nah, 81 itu bicara tentang bagaimana kita menyusun sistem supaya pengendalian operasional bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pasal yang di 81 ya. Pasal 81 itu seperti kayak project management. Ya, misalkan contoh ya, Bapak Ibu ini menyusun sistem bisnisnya, misalkan gini, bisnisnya adalah bisnis untuk IT ya, menyediakan hardware. Nah, berarti ketika misalkan kita ikut tender ya, kemudian tendernya berhasil dimenangkan, nah, berarti kita harus bikin perencanaan ya, bagaimana nanti pada saat pelaksanaan eksekusinya ya, beli alatnya, ceknya dan seterusnya. Nah, ini sistemnya ya, project manajemennya itu ada di 81 ya. Nah, kemudian penjualan, nah bagian sales yaitu pasti keterkaitannya ke 82 ya. Jadi bagaimana kita memahami keinginan customer. Jadi jangan buat produk kalau kita tidak tahu keinginan customer. Kemudian memastikan perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi. Nah, ini kaitannya ke pasal 82. Ya, 82 itu berarti terkait dengan penjualan ya gitu. Kemudian ketika Bapak merancang produk dan jasa itu keterkaitannya dengan 83 ya. Nah, jasa termaksud misalkan contoh perusahaan broker misalkan ya. Perusahaan broker itu mendesain sistem insurance ya, sistem scheme insurance. Nah, scheme insurance itu ya adalah ya perancangan produk dan jasa. Atau perusahaan bergerak di bidang jasa maintenance. Ya, kemudian merancang sistem jasa maintenance. Nah, itu
keterkaitannya di pasal perancangan produk dan jasa. Nah, kemudian bagian pembelian ini kaitannya di pasal 84. Ya, artinya harus memiliki supplier ya, supplier yang baik sehingga bisa support company. Kemudian operationnya sendiri ada di pasal 85. Ya, bagaimana operation itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian selain operation ada pengecekan, bagaimana kontrol untuk memastikan operation itu berjalan dengan baik. Nah, itu pasalnya 86. Nah, ketika misalkan terjadi tidak baik, nah itu kita kendalikan produk dan jasa yang tidak sesuai. Ya, jadi kalau misalkan contoh tadi ya, bisnisnya adalah jasa maintenance ya. Kita menempatkan orang untuk mengendalikan sistem hardware dan software di perusahaan. Nah, kemudian ternyata ada problems di maintenance, ya, ada problems di maintenance sehingga kita harus mengendalikan produk dan jasa yang tidak sesuai tersebut. Nah, itu tentang pasal 78 ya. Jadi pasal 6 tadi tentang planning, pasal 7 support, pasal 8 tuh operation dan kemudian kita evaluasi. Ya, evaluasi. Kita pantau bagaimana KPI-nya misalkan. Ya, tentang jasa rental misalkan. Bagaimana KPI dari perusahaan rentalnya. Ya, kita pantau, kita ukur, kita analisa dan evaluasi. Nah, ini di 81. Nah, proses pemantauan ini kita, kalau saya ya bicara pemantauan itu ada 3 yang dipantau. Ya, 1 produknya sendiri. Ya, produknya sendiri itu adalah 91. Ya, kemudian bicara tentang sistemnya lewat audit. Ya, jadi banyak perusahaan terutama BUMN ya, walaupun dia tidak ISO, dia punya SPI, sistem pengawas internal. Nah, sehingga melakukan audit, ada audit accounting, ada audit macam-macam. Nah, itulah yang dimaksud dengan evaluasi sistem internal audit. Nah, kemudian ada evaluasi kinerja. Jadi ada 3 yang dievaluasi, ya, tentang produknya, kemudian tentang sistemnya sendiri, kemudian tentang kinerjanya. Nah, ini ada di pasal 9. Nah, dari evaluasi ini kemudian kita masuk ke dalam improvement. Ketika terjadi problem, ya bagaimana kita mengatasi problem tersebut. Ya, kemudian bagaimana kita melakukan corrective action terhadap penyebabnya supaya masalah tidak terulang. Bicara tentang correction dan corrective action itu terkait dengan problem. ISO 9001 sendiri ya itu merasa tidak cukup kalau kita hanya melakukan correction dan corrective action. ISO 9001 menuntut Bapak untuk melakukan improvement. Sekali lagi ya, improvement itu berbeda ya dengan corrective action. Ya, corrective action itu terhadap problem, kalau improvement itu peningkatan. Jadi kita masuk ke zona baru yang belum pernah kita capai sebelumnya. Nah, ini yang ada di dalam pasal 10 improvement. Kemudian dari sini muter lagi, balik lagi, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari apa yang saya jelaskan di dalam persyaratan ini semua sebenarnya pasti diperlukan oleh company. Jadi ini bukan produk hukum, 9001 itu bukan produk hukum atau produk apapun gitu. Ketika perusahaan menerapkan ini semua, itu pasti dapat ISO 9001-nya. Nah, kalau bicara tentang sertifikat, itu hanya bicara pengakuannya. Jadi pada saat kita menerapkan ISO 9001, ya kita harus fokus kepada konseptualnya, sehingga penerapan ISO 9001-nya menjadi optimal di dalam company. Ya, ini tentang 9001. Oke, nah saya lanjut ya. Jadi setelah ini baru nanti ada sesi tanya jawab. Nah, tadi kan kita bicara tentang sistem ya. Awalnya bicara tentang sistem. Sistem itu adalah kumpulan elemen. Ya, sistem itu tidak hanya bicara tentang prosedur, tapi bicara tentang manusianya, metodenya, materialnya, dan lingkungan ya. Nah, kemudian sistem itu berevolusi.
Ya, bagaimana evolusi sistem manajemen? Ya, kalau dulu ya orang action after problem. Jadi ada problem, perbaiki, action after problem. Nah, seringkali dilihat action after problem itu sudah terlambat. Ya, setelah kita sakit baru kita ke dokter. Nah, sehingga orang berpikir ya terlambat, udah sakit baru ke dokter. Ya syukur-syukur kalau sakitnya belum berat gitu. Tapi kalau sakitnya udah berat itu jadi susah untuk disembuhkan. Nah, sehingga si sistem itu pun berevolusi. Nah, sehingga sistem itu berevolusi bagaimana kita mencegah gitu. Kalau tadi setelah sakit berobat, nah sekarang kita lakukan medical check up misalkan untuk pencegahan ya. Nah, sistem pun begitu. Jadi kalau dulu sistem itu action after problem, sekarang itu sistem itu adalah bagaimana kita punya sistem yang mencegah terjadinya masalah. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu tentang prevention, itu risk management adalah ilmu tentang masalah, tentang pencegahan masalah. Oleh karena itu semua sistem baik 9001 ya, kemudian 37.000 ya, terus sistem 45.001, 14.001, semua itu pasti risk based. Ya, semua sistem sekarang risk based karena memang ilmunya sudah berkembang ke arah sana ya. Jangan sampai terjadi masalah. Jadi solusi terbaik adalah memiliki sistem yang mencegah terjadinya masalah. Nah, ini bicara kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, nah itu pelajarilah 31.000. Ya, karena 31.000 itu mempelajari tentang hal ini lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi masalah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, itu bicara lagi ada bagaimana ketika terjadi disaster, kita bisa cepat recovery. Nah, itu namanya ilmu business continuity. Ya, jadi beberapa company ya itu menuntut suppliernya punya business continuity. Nah, sehingga ketika terjadi problems atau terjadi masalah, recovery-nya cepat gitu ya. Ya, kalau misalkan dia tidak siap ketika terjadi problem itu akibatnya company-nya bermasalah dan seringkali tidak sempat atau tidak bisa bangun lagi gitu atau terjadi collapse gitu ya. Nah, jadi ini tentang ilmu business continuity. Ya, business continuity bisa dianggap sebagai secara simpel ya, itu bicara tentang disaster management gitu. Jadi biasanya di business continuity dia punya lead time berapa lama harus sudah recovery gitu. Kalau enggak nanti customer-nya telanjur pindah misalkan, atau enggak company-nya nanti enggak kuat sehingga akhirnya tutup. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba bicara tentang perbaikan kepencegahan. Kenapa saya agak cukup cerewet di konsep ini ya? Karena gini, ya sekarang ilmunya sifatnya kepencegahan dan Bapak Ibu tidak akan bisa memahami risk kalau tidak memahami konsepnya dengan baik gitu. Bahwa risk management itu sebenarnya sifatnya pencegahan. Ya. Nah, jadi kalau dahulu ya, nah itu dahulu itu dilakukan action setelah kejadian. Nah, action setelah kejadian ini namanya correction. Nah, kalau sekarang itu action sebelum kejadian. Nah, action sebelum kejadian itu adalah risk analysis. Jadi risk management itu bicara kira-kira ada potensi masalah apa sih? Ada peluang apa sih? Nah, sehingga kita melakukan antisipasi sehingga masalah tersebut bisa ditanggulangi, ya peluang tersebut kita bisa tangkap gitu, ya sehingga perusahaan itu mendapatkan opportunity. Nah, sebagai contoh begini, ya kalau defisit listrik, ya berarti akhirnya karena kita defisit listrik, ya lakukan pemadaman bergilir supaya tidak terjadi defisit, ya supaya bisa mencukupi kebutuhan. Karena defisit berarti kita tambah jumlah pasokan listrik sesuai kekurangan. Nah, seringkali kita baru bergerak setelah ada masalah, setelah defisit baru bergerak gitu ya. Nah, kalau seperti itu namanya correction atau corrective action. Tapi kalau seperti ini terlambat gitu.
defisit kurang, kita bikin listrik, ya kita bikin pembangkit, pembangkitnya selesai, kebutuhannya naik. Ya, sehingga akhirnya kita berangkat dari defisit to defisit. Nah, itu bicara tentang correction. Nah, bagaimana dengan pencegahan? Pencegahan itu selalu bicara future. Jadi kalau saya ditanya apa itu risk management, ya risk management saya bilang adalah future problem atau future opportunity. Ya, sekali lagi ya, risk management apa sih? Ya kita melihat ke depan gitu. Ya, sehingga kita bisa mengantisipasi apa sih future problem, apa sih future opportunity yang akan terjadi ke depan. Dan kita melakukan action sebelum kejadian. Itulah konsep daripada risk. Ya, risk management ya. Nah, contohnya gini, di 2020 kita akan coba lihat kira-kira kebutuhan listrik di tahun 2030 itu apa? Berapa? Nah, sehingga kita menyiapkan sebelum terjadi defisit. Gitu. Jadi kita prediksi kebutuhan listrik tahun 2030, kemudian kita membangun pembangkit untuk bisa memenuhi kebutuhan di tahun 2030. Nah, sehingga di tahun 2030 tidak terjadi defisit. Nah, itulah bicara tentang risk management. Ya, cuman kalau misalkan ya orang tidak memahami tentang konsep risk, ya ini seringkali dilihat sebagai pemborosan gitu. Misalkan gini ya, kita butuhnya di 2030, tapi sebelum 2030 sudah disiapkan. Nah, sehingga pada saat misalkan tahun 2028 itu sudah siap, tapi belum terpakai. Belum terutilisasi. Nah, ketika dilihat belum terutilisasi, ini seringkali dianggap pemborosan. Oh, belum butuh kok udah dibuat gitu. Padahal bicara risk adalah ya kita harus siapkan sebelum kita kekurangan. Gitu. Nah, ini konsep berpikirnya adalah seperti itu. Ya, jadi semua sistem ya dan semua pemimpin ya itu harusnya memang tidak bicara today. Ya, tapi bicara future, ya ada potensi problem apa di future, ada potensi opportunity apa di future. Kemudian mempersiapkan company ya untuk bisa mengatasi potensi problem di depan atau bisa menangkap peluang yang terjadi di depan. Nah, itulah konsep tentang risk management. Ya, jadi sekarang kita udah beralih dari memikirkan today. Ya, tapi kita bicara tentang memikirkan future. Ya, itu konsep basic thinking daripada risk management. Nah, di risk management penguatan di mana? Yang pasti penguatan di planning, ya, penguatan di pencegahan, ya untuk mengurangi kesalahan. Ya, ketika kita planningnya jelek, ya lemah di pencegahan, lemah di planning, akibatnya banyak masalah. Ya, baik di internal maupun eksternal. Eksternal itu misalkan customer complaint. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melihat di operation sehari-hari banyak masalah, itu berarti pencegahannya kurang baik gitu. Ya, planningnya mungkin kurang baik. Sehingga akhirnya si prosesnya itu berjalan dengan tidak sempurna gitu. Nah, sekarang ini perkembangannya apa? Perkembangannya adalah perusahaan itu meningkatkan budget di pencegahan. Ya, dengan ditingkatkan budget di pencegahan, yaitu diharapkan kesalahan internal dan eksternalnya berkurang. Ya, ini secara biaya ya. Secara biaya akhirnya kesalahan internal dan eksternal berkurang, sehingga biaya jadi lebih kecil ya. Nah, tapi ada side effect lain. Kalau sehari-hari kita udah terjebak oleh problems, itu seringkali kita jadi tidak bisa memikirkan future. Akhirnya kita terjebak dengan manajemen pemadam kebakaran. Nah, oleh karena itulah ya kita harus punya sistem yang bersifat pencegahan sehingga operasional itu tidak banyak masalah. Nah, ketika operasional tidak banyak masalah, pemimpin itu bisa lebih mengarahkan energinya itu untuk bicara future. Ya, pemimpin itu bisa mengarahkan energinya untuk bicara strategik, ya bukan untuk madamin kebakaran. Nah, oleh karena itulah pencegahan itu sangat penting.
Ya, efeknya itu sangat penting buat perusahaan. Nah, kalau tadi kita belajar tentang PDCA, Plan, Do, Check, Action. Saya pun sekarang menambahkan ya, kalau check action ini kan gini. Jadi ada kesalahan, ada kesalahan, kemudian lakukan perbaikan. Nah, ini terlambat. Sehingga artinya kita harus lakukan CA-nya ini. Bisa nggak CA-nya kita pindahkan ke depan? Ya, menjadi PCA, DCA. Plan, Check, Action, Do, Check, Action. Nah, dengan kita melakukan evaluasi di plan, nah ini nanti otomatis ya do-nya itu kualitasnya jadi lebih baik. Ya, kesalahannya jadi berkurang. Ya, sehingga CA di belakang itu bisa dikurangi. Nah, CA di depan inilah risk management. Jadi kalau kita bicara risk management itu pasti banyak bicara di plan. Ya, sehingga nanti pada saat do ya kita bisa menjalankan operation dengan bebas masalah atau masalah yang lebih sedikit. Nah, itu bicara tentang konsep pencegahan. Jadi konsep pencegahan itu dia berangkat ya, kita berpindah dari tindakan perbaikan setelah problems, kemudian kita pindah ke tindakan perbaikan sebelum problem. Terhadap apa? Terhadap potensi problem. Nah, risk management mainnya di sini. Apa sih potensinya? Ya, potensi problemnya apa sih? Kemudian kita lakukan pencegahan. Ya, potensi terpapar COVID apa? Oh, berarti karena jaraknya berdekatan. Oh, berarti harus diatur distance-nya ya gitu. Jarak antar orangnya misalkan. Ya, kami kemarin ya itu kebetulan ya bicara beberapa orang terkena COVID gitu ya. Nah, ternyata kita lihat itu banyak kasusnya bukan di kantor justru malah, tapi di dalam kendaraan gitu ya. Nah, itu akhirnya kita lakukan perbaikan di manage-nya, tapi itu udah terlambat. Nah, kalau yang kita lakukan begitu kita tahu ada pandemi, kemudian bagaimana kita menyusun potensi problems ya sehingga bisa dicegah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bicara lebih detail tentang resiko. Apa itu resiko? Ya. Nah, problem itu sebenarnya akibat. Ya, sekali lagi ya, problem itu adalah akibat. Ya, problem itu akibat keputusan kita masa lalu. Keputusan kita masa lalu. Misalkan gini ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak saya mau kuliah. Kebetulan ya, biaya kuliah tinggi. Uangnya nggak ada. Nah, akhirnya dilakukan apa? Ya, pinjam uang. Pinjam ke tetangga, pinjam ke bos, pinjam ke perusahaan, pinjam ke teman gitu ya. Nah, itu sudah menjadi problems. Nah, problems itu terjadi akibat keputusan kita masa lalu. Ya, keputusan kita masa lalu ya, misalkan tidak melakukan menabung, nah itu mengakibatkan problem ketika anak kuliah tidak ada biaya. Ya, jadi problem itu terjadi akibat keputusan masa lalu. Nah, ketika ini udah menjadi problem, action-nya adalah corrective action. Ya, tapi sudah terlambat. Nah, tapi kalau risk itu bicara future. Tadi makanya saya bilang risk itu adalah future problem atau future opportunity. Ya. Tahun ini tahun 2020, anak saya akan kuliah 10 tahun ke depan. Ya, kira-kira dengan inflasi yang terjadi, kira-kira butuh biaya berapa ya? Nah, itu bicara future. Future, 10 tahun ke depan saya akan kesulitan untuk membiayai anak saya. Misalkan gitu. Nah, sehingga akhirnya sebelum terlambat kita melakukan suatu perbaikan di sini. Decision, kita melakukan suatu decision sehingga ke depannya tidak terjadi problems. Ya, prevent future problem. Ya, jadi mencegah problem di masa depan. Nah, itulah tentang basic thinking daripada risk management. Ya. Nah, terus bagaimana kita identifikasi resiko? Ya, di awal saya bicara yang namanya sistem itu pasti larinya ke tujuan. Jadi waktu kita identifikasi resiko, ya kita pasti harus punya tujuannya apa. Ya, kita punya tujuannya masa depan. Masa depan kita apa? Anak saya kuliah. Nah, bagaimana isu hari ini? Isu hari ini gaji saya misalkan ya 5 juta. Ya, buat keseharian habis 4 juta.
ya terus berarti saya masih bisa menabung 1 juta, dihitung-hitung oh ternyata kurang misalkan gitu. Nah sehingga kita harus memikirkan bagaimana jalan keluarnya sebelum terlambat. Ya ada isu hari ini, ya kemudian isu hari ini akan berdampak terhadap masa depan. Nah, berdampak terhadap impact-nya bisa positif, bisa negatif. Kita sudah nyusun rencana bisnis, penjualan naik 20% misalkan. Ternyata ada isu hari ini, pandemi COVID. Nah, akhirnya pandemi COVID itu berdampak negatif buat kebanyakan industri, tapi berdampak positif untuk industri farmasi misalkan gitu ya. Karena kebutuhan vitamin segala macam itu semua orang sekarang minum vitamin ya. Kalau dulu orang minum vitamin kalau ingat ya gitu, mungkin lebih seneng ngumpulin duit buat yang non vitamin ya. Kalau sekarang pasti menghabiskan biaya untuk beli vitamin. Nah itu opportunity untuk industri farmasi misalkan seperti itu. Jadi isu hari ini yang berdampak untuk masa depan. Pemerintah ya ada isu menerbitkan undang-undang cipta kerja. Nah, itu isu. Nah, apa dampaknya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ya masa depan gitu. Kemudian kita pelajari, ada positifnya mungkin, ada negatifnya. Dan kita melakukan action sebelum terlambat. Jadi itu yang dimaksud dengan risk gitu ya. Nah, apa itu risk? Risk itu adalah tentang uncertainty. Ya, apalagi sekarang kita hidup di zaman uncertainty. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya 20 tahun yang lalu perusahaan itu cenderung stabil, ketidakpastiannya kecil. Kalau sekarang ketidakpastiannya besar sekali, cepat sekali gitu. Jadi bicara risk itu adalah tentang uncertainty karena semuanya tidak pasti sekarang, apalagi sekarang ya zaman sekarang. Oleh karena itu risk management pun ya ketika Bapak Ibu menerapkan ISO 31000 ya itu tidak bisa cuma bikin dokumen sekali, tapi harus terus diulang. Karena seringkali terjadi ketidakpastian selama dalam perjalanan bisnisnya. Tahu-tahu ada kebijakan pemerintah ya yang merubah strategi, sehingga kita harus beradaptasi. Ya, jadi risk itu adalah semua tentang ketidakpastian atau lebih penting lagi efek dari ketidakpastian untuk mencapai objektif. Ya. Nah ini bicara tentang 31.000. Ya, pemerintah misalkan ya menetapkan kebijakan lokal konten, ya, meningkatkan kandungan lokal. Nah, itu menjadi opportunity. Tapi kalau kita tidak siap, ya akhirnya kebijakan tersebut ya kita tidak nikmati misalkan gitu. Tantangan di risk itu adalah kejelian kita melihat kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Ketika kita tidak cukup jeli dalam melihat, sehingga isu-isu tersebut kita kelewat gitu, kelewat dan akhirnya kita kehilangan opportunity atau kita tidak sadar, ya kemudian kita menjadi problems, menjadi sakit gitu ya. Nah jadi resiko itu yang pasti sasarannya harus jelas dulu, ya supaya resiko kita tidak lari kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, sasarannya apa dulu gitu. Kemudian setelah itu, apa sih potensi problem, apa sih potensi ketidakpastian yang mungkin terjadi yang bisa mengakibatkan kita gagal mencapai sasaran. Ya, kemudian apa dampaknya pada sasaran akhir. Dan sebelum itu terjadi, kita lakukan antisipasi. Kita lakukan pencegahan. Nah, itulah tentang risk. Ya. Nah, resiko ada di mana-mana. Ya Bapak, Ibu berangkat ke kantor pun ada resiko. Ya resiko ya misalkan resiko kecelakaan, resiko macet, resiko macam-macam gitu ya. Nah itu ada di mana-mana ada resiko. Resiko kena tertular dengan orang yang menderita COVID ya di kendaraan umum dan seterusnya gitu. Nah di company pun begitu ya. Dan tadi kembali lagi tentang resiko, kita harus tahu sasarannya dulu. Ya kan, uncertainty to achieve the objective. Ketidakpastian dalam mencapai objektif. Jadi perusahaan itu punya sasaran mutu, sasaran GCG,
ya kemudian punya perencanaan operasional dan ada perubahan. Nah, kita menerapkan risk di mana? Di perencanaan. Ya, itu yang pasti di perencanaan kita terapkan risknya. Bapak Ibu udah punya strategi, ya itu coba dievaluasi apa sih resikonya. Apa resiko dalam perencanaan. Di dalam operasional juga ada resiko. Ya, kemudian kita identifikasi, kemudian kita kendalikan sehingga operasional kita bebas masalah. Ya, di perubahan juga terjadi resiko, ya. Perubahan peraturan pemerintah, perubahan budaya masyarakat. Ya, contoh sekarang ya masyarakat itu kalau dia komplain, itu dia tidak komplain ke company. Ya, dia komplain ke medsos. Ya, oleh karena itu ya kebetulan saya pernah menangani perusahaan perusahaan hotel ya, itu sangat takut terhadap komplain gitu. Karena begitu dia komplain masuk ke medsos, nah itu reputasi langsung turun. Nah, itu tujuannya seperti itu ya. Nah, kemudian resiko itu adalah pencegahan. Nah, saya menggambarkan risk itu seperti saringan ini. Ya, potensi problem adalah bola-bola yang ada. Nah, kita di dalam strategi, yaitu kita harus saring bagaimana ya potensi problem tersebut tidak sampai lolos menjadi problem. Tadi bicara lagi ya risk itu ada di mana-mana. Dan kami biasanya pada saat menerapkan risk management itu tidak menerapkan satu single method. Ya, satu single method untuk segala macam resiko. Nah, itu biasanya resikonya kita setting sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, kalau bicara tentang strategik, yaitu bicara kita menangkap potensi-potensi yang sifatnya lebih ke makro. Ya, tapi nanti ada lagi yang sifatnya lebih ke mikro. Nah, oleh karena itu kami mencoba ya membuat saringan-saringan ya yang berbeda untuk setiap jenis risk. Ya, tidak dipukul rata semua jenis risk, ya pakainya metodenya adalah metode A gitu. Karena dari pengalaman kami seringkali ya itu menjadi tidak efektif. Ya, sehingga kami memiliki beberapa saringan ya. Nah, misalkan untuk resiko bisnis ya ada saringannya sendiri ya. Ya, kemudian resiko operation ada saringannya sendiri. Kalau bicara operation dia biasanya lebih detail. Ya, sehingga kita harus menyaring ya, kita harus punya saringan itu yang lebih sifatnya kecil-kecil gitu, bisa menyaring problem-problem mikro. Ya, contoh misalkan contoh rekrutmen aja, proses rekrutmen. Ya, apa sih potensi risknya? Oh ya, kita dapat karyawan yang ya quote unquote ekstrim misalkan gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Salah satunya contohnya ya di banyak company itu dia mencoba melihat jejak digital dari calon karyawan untuk melihat bagaimana karyawan ini ya kira-kira seperti apa pola pikirnya. Nah, itu pasti udah bicara detail. Ya, bicara proses rekrutmen. Ya, tapi tidak bicara di dalam strategik gitu. Ya. Kemudian ada risiko yang lebih spesifik lagi sampai risiko akibat adanya perubahan. Jadi ketika kita menerapkan 31.000, nanti kita harus menetapkan skopnya. Ya, kita ingin menerapkan risk management di area mana. 31.000 tidak mengharuskan ya perusahaan langsung menerapkan risk di segala aspek perusahaan. Ya, bisa juga menerapkan risknya bertahap. Oke, tahun ini saya risknya di strategik dulu, ya kemudian setelah itu risknya di operation dan seterusnya. Nah, jadi 31.000 memberi kebebasan company untuk menerapkan risk management itu ya bisa langsung keseluruhan atau bisa juga secara bertahap. Jadi penerapan manajemen risiko itu sebenarnya manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola potensi problem dan ketidakpastian yang dapat menggagalkan organisasi mencapai sasaran. Ya, potensi problem dan ketidakpastian yang dapat menggagalkan organisasi mencapai sasaran.
Nah, sama dengan konsep sebelumnya tentang risk, uncertainty to achieve the objective. Ya, maka tahapan penerapan manajemen risiko itu dimulai dari memahami objektif. Ya, objektifnya apa? Objektifnya anak saya kuliah di tahun 2025 dan anak saya ingin kuliah di luar negeri. Nah, itu objektif. Nah, kemudian kita identifikasi potensi problem. Oh ya, kalau ngelihat kondisi gaji sekarang nggak mungkin nih, nggak kekejar nih untuk sekolah di luar negeri. Nah, berarti bagaimana? Oke, coba kita cari beasiswa. Cari beasiswa, ya bagaimana sehingga objektif kita ingin anak sekolah di luar negeri itu bisa tercapai. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita evaluasi risikonya, kita kendalikan, dan kita pantau. Ya, ini gambaran saja, ada kelompok risiko, ada risiko organisasi, ada risiko proses, ada risiko produksi dan jasa, risiko keseharian. Nah, diharapkan ya, ketika kita menerapkan ISO 9001 maupun 31000, nah itu perusahaan itu, bukan perusahaan, karyawan itu memiliki risk-based thinking. Jadi ada salah satu persyaratan di dalam 9001 maupun 31000 itu bicara tentang risk-based thinking. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba pikirkan potensi risikonya apa. Nah, ketika konsep risk-based thinking sudah masuk ke dalam mindset karyawan itu akan bekerja dengan lebih hati-hati, ya, lebih tidak beresiko dan seterusnya. Nah, itu bicara resiko yang harus diantisipasi. Jadi kalau resiko organisasi pasti terkaitannya dengan visi misi company, visi misi perusahaan. Ya, kemudian nanti kita identifikasi peristiwa yang menyebabkan ketidakpastian yang bisa mengganggu perusahaan mencapai visi misinya. Nah, kalau resiko proses itu setiap proses punya objektif. Tadi rekrutmen mendapatkan karyawan yang bibit unggul. Nah, apa yang bisa menghambat mencapai proses objektifnya karyawan dengan bibit unggul? Proses training. Ya, diharapkan ada roti, ya. Jadi setelah karyawan paham, diterapkan sehingga improve return on training investment. Nah, itu objektifnya. Apa yang bisa menghambat tidak tercapainya objektif? Orang ikut training keluar masuk, ya, misalkan seperti itu. Ya, pengajarnya tidak bagus. Ya, itu resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam proses training. Ya, sehingga kita mengantisipasi bagaimana jangan sampai problem tersebut terjadi. Ada risiko produksi dan jasa. Ya. Oh, hilang. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ini ada sedikit kendala. Mohon menunggu sebentar. Udah ya, masuk ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ibu. Ya. Oke. Ini buat gambaran, jadi misalkan contoh ini kita punya organisasi ya, organisasi ada visi, misi, sasaran jangka panjang, jangka pendek, renstra gitu ya. Nah kemudian ada tujuan, ya kemudian apa sih resikonya gitu. Sebagai contoh ya, waktu kita identifikasi isu internal, ya kita identifikasi apa sih sejarah masa lalu,
Apa sih sejarah buruknya? Nah, bisa nggak kita antisipasi sehingga sejarah masa lalu tidak terulang? Ya, kalau terulang, ya nanti akibatnya resikonya menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Contoh simpel nih ya, dalam kehidupan sehari-hari ini joke nih ya. Jadi misalkan kita pernah chatting gitu ya, chatting mesra terus ketahuan sama istri, ya. Nah, itu mungkin pertama-tama istrinya cuma cemberut. Ya, tapi kalau itu terjadi lagi, nah itu istrinya mungkin jadi lebih marah gitu ya. Nah, itu bicara sejarah masa lalu. Kita identifikasi apa sih sejarah masa lalu kita? Ya, kita identifikasi ya fondasi kesehatan company, ya budaya yang jelek, ya sehingga kita kalau ini terus berlanjut konsekuensinya apa? Nah, terus kelebihan perusahaan yang belum dieksplor apa? Nah, itu menjadi opportunity. Oh ya, tadi saya bicara risk ya. Risk itu tidak selalu negatif. Jadi kalau by definisi risk itu bisa positif, bisa negatif. Nah, cuman kalau yang positif itu disebut dengan opportunity. Nah, ini gambarannya contoh ya. Nah, ada identifikasi peristiwa ya, budaya, isu internal, budaya ya, masalah disembunyikan, tidak dilapor, tidak enak sama teman. Nah, ini isu internal yang harus kita antisipasi. Nah, kemudian kalau ini terjadi terus, apa akibatnya? Nah, masalah baru ketahuan setelah masalah menjadi besar atau diketahui customer. Nah, kemudian keparahan ini kita evaluasi resikonya. Kita evaluasi kegawatannya. Nah, misalkan kegawatannya dia 5, skornya 5. Nah, kemudian kita identifikasi tingkat kejadian. Sering nggak ya? Masalah disembunyikan. Oh, ternyata tingkat kejadiannya tinggi. Nah, sehingga dari tingkat kejadian yang tinggi, ya, kemudian resiko yang parah, kemudian kita evaluasi resikonya. Nanti akan muncul resiko bisa diterima dan resiko tidak bisa diterima. Nah, kalau misalkan dilihat di sini tingkat kejadian tinggi, severity-nya tinggi, berarti resiko tidak bisa diterima. Ya, sehingga kita bikin suatu program untuk bagaimana kita bisa mengatasi isu internal ini. Ya, misalkan menerapkan campaign ya, budaya lapor itu hebat gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini isu eksternal, perubahan peraturan. Ya, perubahan peraturan itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Perubahan teknologi. Nah, contohnya lagi misalkan gini. Ya, dulu pemerintah itu menerbitkan namanya larangan impor terbatas untuk baja. Ya, tujuannya apa? Supaya industri lokal itu bisa maju, industri lokal bisa menikmati bisnis di dalam di lokal gitu ya. Nah, cuman problemnya ya dengan adanya ini larangan impor ini menjadi peluang untuk industri yang bikin baja gitu ya. Nah, tapi buat company itu menjadi problems, ya gangguan supply material. Ya, sehingga ini akan menjadi masalah. Kemudian kita antisipasi bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Ya, kemudian kita ada kemungkinan kekurangan material. Ya, kemudian diidentifikasi keseriusannya, kemudian tingkat kejadiannya, kemudian kita evaluasi resikonya. Ketika risiko tidak bisa diterima, ya kita susun program kerja. Nah, itu kira-kira seperti itu tentang risknya. Ya, jadi dari mulai isu dan seterusnya. Ya, ini bicara harapan dan tuntutan pelanggan, pihak terkait. Nah, jadi misalkan kewajiban terhadap interest parties, kalau nggak dipenuhi apa risikonya? Mengganggu harmonisasi. Ya, ketika tidak dipenuhi mendapat sanksi, sanksinya besar atau kecil. Nah, peluangnya apa? Peluangnya adalah terciptanya kerjasama yang lebih baik. Itu bicara tentang risk yang di dalam kerangka company ya, kerangka organisasi. Ya, dari saya secara gambaran singkat ya, itu tentang 9001 dan risk management. Ya, saya ingin mengingatkan lagi bahwa 9001 itu sebenarnya bicara bagaimana operasional kita bisa berjalan baik, ya berjalan efisien sehingga tujuan tercapai.
Nah, kemudian semua sistem itu sekarang arahnya ke dalam pencegahan. Ya, dan ketika Bapak Ibu ingin belajar lebih detail tentang pencegahan, itu bicara tentang risk management. Karena risk management itu sifatnya adalah pencegahan. Ya, action before problems. Ya, kemudian risk management saya suka bilang tentang future problem atau future opportunity. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya, kenapa company krisis. Ya, karena gini, saya 10 tahun terakhir itu banyak bergerak di dalam perbaikan perusahaan. Nah, kemudian dari situ saya ngelihat ya, apa sih yang menyebabkan company krisis? Nah, asal-muasalnya krisis ya, tidak ada company yang krisis mendadak, itu tidak ada. Sama seperti kita, tidak ada yang sakit mendadak, pasti ada pendahuluan gitu ya. Nah, jadi asal-muasalnya krisis itu pembiaran masalah. Masalah kecil tidak diselesaikan, menumpuk, membesar, akhirnya seperti kayak efek bola salju menjadi krisis. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menangkal krisis ini? Nah, perusahaan itu harus punya manajemen kelola masalah. Ya, sehingga masalah tersebut ya, kalau misalkan kita punya penyakit kanker, ya, ketika kita baru stadium 1, kita perbaiki sebelum dia mencapai ke stadium 2, itu stadium 3 dan stadium 4. Nah, jadi penangkal krisisnya itu adalah manajemen kelola masalah. Tapi ada juga ya, company itu bermasalah karena kenapa? Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Ya, itu bicara risk management. Jadi tidak antisipasi ya. Nah, Bapak lihat misalkan contoh ya, Nokia. Dulu semua orang pakai Nokia. Ya, cuman Nokia ini tidak mengantisipasi perubahan yang terjadi, sehingga akhirnya ya, Nokia jadi gugur seperti itu. Nah, kalau bicara tentang perubahan tidak mampu beradaptasi, yaitu sebenarnya ilmu penangkal krisisnya adalah tentang risk management. Ya, nah terus bisa juga company ya, namanya antisipasi kan bisa saja kelewat ya. Nah, ketika dia kelewat tapi tidak cepat dalam recovery, sehingga akhirnya perusahaan itu tidak kuat dalam pendanaan misalkan ya, atau hal lain, itu bicara tentang ilmu business continuity. Nah, business continuity itu bicara disaster management. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu memiliki tools-tools yang digunakan sehingga perusahaan itu bisa terbebas dari krisis. Ya, terakhir saya ada video ya, kita coba setel video ya. Manajemen krisis 1, tidak ada krisis yang terjadi secara mendadak. Marilah terlebih dahulu kita lihat studi kasus berikut ini. Dari tahun ke tahun, jumlah pengeluaran perusahaan bertambah dengan besar. Tetapi, jumlah pendapatan bergerak dengan lambat. Di tahun 2010, sebenarnya masalah sudah terjadi. Kenaikan pengeluaran lebih tajam daripada kenaikan pendapatan. Karena perusahaan merasa masih untung, maka masalah tersebut didiamkan. Bertambah besar, semakin besar seperti efek bola salju. Pada akhirnya, di tahun 2017, perusahaan mengalami krisis dari masalah yang didiamkan tersebut. Jika krisis telah muncul, melakukan tindakan corrective action pun sudah terlambat. Seharusnya, perusahaan melakukan tindakan corrective action saat masalah masih kecil, sebelum masalah menjadi besar yang berakibat menjadi krisis. Lalu bagaimana agar masalah kecil tidak menjadi besar? Manajemen harus terbuka terhadap masalah sehingga karyawan tidak merasa takut atau menutupi masalah yang sedang terjadi. Sedangkan karyawan harus berani membicarakan masalah saat masalah tersebut masih kecil. Ada masalah, kok malah disembunyikan? Ingat, masalah adalah sebuah peluang, bukanlah aib. Lanjut ke tips dalam menyelesaikan masalah. Pertama, dengan quick action. Segera padamkan masalah yang sedang terjadi.
Seperti halnya nih, saat kita terkena sakit mah, kita akan minum obat mah untuk menghilangkan penyakitnya. Kedua, dengan menganalisa penyebab. Walaupun sudah sembuh, kita tetap perlu menganalisa penyebab mengapa kita sakit mah, supaya sakitnya tidak terulang kembali. Biasanya, perusahaan terkena krisis karena kurang peka terhadap masalah yang mengakibatkan masalah kecil berkembang menjadi besar dan akhirnya menjadi krisis. Kesimpulannya, perusahaan harus peka terhadap masalah, segera melakukan tindakan sebelum masalah berkembang menjadi besar sehingga menjadi krisis. Jangan alergi terhadap masalah. Dan perusahaan harus memiliki sistem kelola masalah. Semoga video pembahasan manajemen krisis ini dapat menambah pengetahuan Anda. Ikuti terus video Central Learning selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Central System Consulting. Yaitu bicara krisis yang pertama, ya kemudian saya ada video berikutnya, itu yang terkait dengan risk management ya. Manajemen krisis 2, mencegah masalah di masa depan atau menangkap peluang di masa depan. Masih ingatkah kalian? Di video manajemen krisis 1, penyebab krisis akibat pembiaran masalah kecil menjadi besar. Nah, sekarang kita bicara tentang penyebab krisis 2 nih, yang terjadi akibat ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan kurang tanggapnya perusahaan dalam mencegah potensi masalah ataupun potensi peluang. Krisis tidak terjadi secara mendadak. Krisis terjadi akibat ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan. Dan krisis terjadi karena kurang tanggapnya perusahaan dalam menangkap potensi masalah ataupun potensi peluang. Jika terjadi masalah, manajemen harus mempunyai sistem kelola masalah untuk bertahan. Saat ini, mungkin perusahaan masih baik-baik saja. Tapi, bagaimana dengan masa depan? Jika perusahaan gagal mengantisipasi perubahan yang berpotensi menjadi masalah di masa depan, maka dapat mengakibatkan krisis atau hilangnya peluang. Kondisi saat ini mengharuskan perusahaan beralih dari melakukan tindakan setelah terjadi masalah menjadi tindakan sebelum terjadi masalah. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Jika sekarang perusahaan berada di titik biru, yang sebenarnya masalah sudah terjadi, namun perusahaan masih menganggap remeh karena masalahnya itu masih kecil. Semakin lama, masalah yang didiamkan tersebut akan berkembang seperti efek bola salju menjadi besar sehingga menjadi krisis bagi perusahaan. Setelah krisis muncul, biasanya perusahaan baru akan melakukan tindakan corrective action. Melakukan tindakan ini untuk menghilangkan penyebab masalah sehingga kasus yang sama tidak terulang kembali. Namun, ilmu berkembang, melihat kelemahan pada tindakan perbaikan setelah krisis itu sudah terlambat. Masalah sudah terjadi, dan biaya juga sudah keluar. Sehingga, ilmu beralih dari tindakan perbaikan ke tindakan pencegahan atau preventive action. Dengan mengidentifikasi isu fakta yang sedang berkembang, yang berpotensi menjadi potensi masalah, dan melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi. Menghilangkan potensi masalah sehingga masalah tidak akan terjadi. Ilmu ini kita kenal dengan nama ilmu risk management. Seperti contoh kasus berikut, saat ini sedang terjadi gap generasi antara senior
dengan junior. Senior yang memiliki pengetahuan baik akan pensiun dalam 3 tahun ke depan. Sedangkan junior belum siap untuk menggantikan posisi senior. Hal ini kesimpulannya, ilmu risk management berfokus pada how to survive future adalah suatu ilmu untuk mencegah potensi masalah atau menangkap potensi peluang. Semoga video pembahasan manajemen krisis ini dapat menambah pengetahuan Anda. Ikuti terus video Central Learning selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Central System Consulting. Ya, jadi dari saya, mudah-mudahan apa yang saya coba sampaikan itu bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.